mewakili seluruh teman-teman PMI yang menyatakan kecewa karena ketidakhadiran masing-masing calon ketua tim ses di Pilkada DKI Jakarta. Kalau kemudian kita lihat hari ini banyak gerakan coblos bersama, PMI tentu mengedepankan sikap-sikap toleransi. Kita akan melayangkan kembali surat untuk mengadakan kegiatan serupa, namun tentu saja harapannya kegiatan berikutnya tidak lagi mengatasnamakan ketua tim ses, tapi harus calon gubernur atau wakil gubernur yang dapat mengisi kegiatan tersebut. Karena sebetulnya acara hari ini berkelanjutan, yang saya harapkan dari mulai ketua tim ses langsung masuk ke calon gubernur. Namun sayang disayang hari ini tentu juga menjadi satu kritik kenapa kemudian mereka tim ses masing-masing calon tidak dapat hadir ke lokasi yang sebelumnya sudah terkonfirmasi hadir. Begitu. Seandainya, ini kita berandai-andai, seandainya dilayangkan surat berikutnya, baik itu paslon calon gubernur maupun calon wakil gubernur maupun ketua tim sesnya ternyata tidak hadir juga, apa kira-kira langkah-langkah yang akan diambil oleh PMI? Kesempatan itu tentu kami gulirkan sebanyak 3 kali. Namun jika sampai 3 kali kami mengirimkan surat namun tidak diindahkan, maka kemungkinan besar bisa jadi akan lahir gerakan coblos bersama. Sebab bagaimanapun soal masalah pilkada ini akan melibatkan warga asli Jakarta. Nah, ketika warga asli Jakarta meminta untuk masing-masing calon pemimpinnya menyampaikan setiap ide dan gagasannya itu tidak dapat diindahkan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kan tugasnya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia karena memang kelompoknya bagian dari kelompok muda dan mahasiswa, mau tidak mau ruang-ruang intelektualitasnya juga perlu dibangun. Nah, cara kami melihat atau membangun ruang intelektual itu perlu berangkat dari ide dan gagasan. Ya, kita kan juga punya hak yang sama untuk bisa menganalisis setiap calon pemimpin kita dalam hal ini di kontestasi Pilkada DKI. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang saya hormati juga seluruh tamu undangan yang hari ini hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke ruangan yang tentu insya Allah penuh berkah dan barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini izin saya menyampaikan maksud dan tujuan kenapa kemudian pengurus cabang PMI Jakarta Timur menginisiasi kegiatan bedah ide dan gagasan calon gubernur DKI Jakarta. Mengingat bahwa kontestasi Pilkada 2024 akan bergulir dalam 2 bulan ke depan. Mengingat kontestasi Pilkada akan bergulir, maka penting bagi kita sebagai kelompok muda, karena mau tidak mau, suka tidak suka, PMI Jakarta Timur atau mungkin juga PMI DKI Jakarta akan ikut mewarnai kontestasi Pilkada. Artinya kita juga akan menjadi bagian dari pemilih yang nantinya akan menentukan siapa sebetulnya sosok calon pemimpin yang kita dambakan. Nah, dalam hal untuk kita bisa mengetahui atas pilihan yang kita pilih, tentu kita juga penting untuk menganalisis atau paling tidak melihat apa ide dan gagasan, terobosan, inovasi, program kerja yang nantinya akan dijalankan oleh calon gubernur DKI Jakarta ke depan.
Mengingat Jakarta menyandang status sebagai ibu kota negara. Sebagai kota metropolitan, tentu Jakarta juga memiliki segudang masalahnya. Apa diantaranya? Sederhana, sahabat-sahabat, teman-teman undangan sekalian. Kita bicara soal masalah banjir, kita bicara soal masalah polusi, kita bicara soal masalah kemacetan, kita bicara soal pengangguran yang hari ini banyak di Jakarta. Itu konsekuensi karena Jakarta menyandang status sebagai ibu kota negara. Nah, tentu tujuan dan harapan kenapa kemudian kita usung kegiatan hari ini dalam hal untuk bisa membedah setiap ide dan program kerja yang nantinya akan dilangsungkan oleh calon gubernur adalah untuk memberikan solusi yang tentu saja solutif. Selain solusi yang solutif, tentu juga sebagai calon pemimpin DKI Jakarta mesti memikirkan apa kemudian yang menjadi kebutuhan bagi warga di kotanya. Hari ini di Jakarta Timur sendiri kurang lebih sekitar 2.000 kader PMI Jakarta Timur yang nantinya juga akan mewarnai kontestasi pilkada. Sebagai warga lokal yang tentu saja cinta terhadap kotanya, maka penting untuk kemudian kita menganalisis setiap ide dan gagasan calon gubernur. Namun sekali lagi, sayang disayang, tentu saja ini sama-sama tidak kita harapkan. Kejadian ini, saya hari ini menyatakan sikap bahwa tim ses dari masing-masing calon gubernur Pilkada DKI Jakarta tidak berani hadir ke dalam ruang ide dan gagasan yang diinisiasi oleh PMI Jakarta Timur. Karenanya saya menyatakan secara pribadi kecewa atas undangan yang sudah diberikan, kemudian dikonfirmasi iya, tapi pada saat pelaksanaan tiba-tiba mendadak ada kegiatan lain. Padahal teman-teman, kita tahu bahwa KPU mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa hari ini tepat Rabu 25 September adalah awal di mana hari dimulainya proses kampanye untuk Pilkada DKI Jakarta. Mengingat bahwa momentum perdana itu kita kemudian maksimalkan untuk bisa juga melibatkan setiap calon tim ses dalam hal menyampaikan setiap ide dan gagasan beserta terobosan kinerjanya ke depan. Maka kemudian forum ini akan kemudian berlanjut pada awal Oktober. Untuk waktu dan tempat akan kemudian dilayangkan kembali. Yang pasti dalam perjalanan diskusi hari ini, kami atas nama pengurus cabang PMI Jakarta Timur menyatakan kecewa terhadap ketua tim ses calon pilkada DKI Jakarta. Kemarin sudah dikonfirmasi oke, kemudian hari ini bilang tidak. Tentu saja itu bagian dari ketidakseriusan tim ses bagi saya secara pribadi untuk menjadi atau mengusung calon pemimpinnya di DKI Jakarta. Kami akan layangkan surat berikutnya untuk bisa menghadirkan calon gubernur. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan menjadi bagian dalam orang yang memilih kontestasi di Jakarta. Mengingat itu, sekali lagi saya atas nama Ketua Cabang PMI Jakarta Timur juga mewakili seluruh pengurus yang hari ini hadir dan anggota yang hari ini hadir beserta tamu undangan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Padahal ini menjadi bagian dari cara kami untuk mempertahankan ruang-ruang intelektualisme di dalam dunia aktivis, di mana kita tahu bahwa kita punya kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai kelompok muda, mesti juga harus menganalisis atau paling tidak memberikan kritik terhadap ide dan gagasan yang nantinya disampaikan. Padahal harapannya tentu dari kegiatan ini diselenggarakan akan melahirkan inovasi-inovasi baru yang tentu saja itu bisa dipergunakan untuk di program kerja calon gubernur DKI Jakarta mendatang. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tentu ini bukan sama-sama yang kita mau, teman-teman, sahabat-sahabat. Sekali lagi saya mengucapkan
mengucapkan permohonan maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.